Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di Geri Talks hari ini bersama saya Dr. Tia Rahma. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di sini. Malam ini insya Allah kita akan membahas mengenai hal yang cukup sering ya, yang cukup apalagi masa pandemi gini banyak banget mungkin orang-orang yang merasakan munculnya masalah-masalah gangguan mental. Jadi hari ini nanti saya akan ditemani oleh seorang psikiater yaitu Dr. Christiana Siahaan dan juga dengan public figure Mbak Dina Lorenza yang juga merupakan pemerhati kesehatan lansia. Terima kasih untuk semua yang udah join. Di sini juga ada teman saya geriatrician Dr. Roni. Selamat malam Dr. Roni. Oke, jadi untuk teman-teman nanti mungkin boleh kalau mau tanya silahkan bisa tanya di kotak box pertanyaan, question box, atau mungkin bisa langsung tulis di komen apa yang mau ditanyain terkait masalah mental maupun gangguan tidur. Memang topik kita sih untuk lansia ya, tapi kan nggak menutup kemungkinan mungkin usia yang lebih muda juga mengalami gangguan-gangguan seperti itu. Nah, jadi sekarang ini mungkin saya akan menunggu Mbak Dina Lorenza untuk bergabung. Oke. Ya. Oke. Jadi mungkin nanti kita bisa bahas nih ya, masalah gangguan mental ini kan betul-betul maksudnya sesuatu yang kadang-kadang di masyarakat kita tuh seringkali dianggap sesuatu hal yang tabu gitu ya, karena ada stigma-stigma yang kadang-kadang bilang oh orang dengan gangguan mental tuh kurang bersyukur atau mungkin imannya kurang gitu. Bahkan ada beberapa yang kalau saya lihat tuh statementnya juga cukup membuat nggak nyaman gitu ya, bahwa orang dengan gangguan mental itu katanya itu adalah hukuman atas kesalahan-kesalahan kita di masa lalu gitu. Jadi hal-hal itu tentunya akan membuat orang-orang dengan gangguan mental jadi enggan untuk berobat gitu, karena malu, karena mungkin nanti takutnya dicap aib dan akhirnya nggak mendapatkan terapi yang tepat gitu. Nah, lansia juga memang risiko untuk terjadinya gangguan mental cukup tinggi gitu ya, karena seperti kita ketahui lansia itu kan seringkali akhirnya terpaksa untuk dalam tanda kutip sendiri ya, mungkin anak-anaknya udah berkeluarga, udah keluar dari rumah, kemudian juga biasanya sudah ditinggal oleh orang-orang terkasih. Jadi kadang-kadang muncul perasaan-perasaan terisolasi atau mulai sepi gitu ya, yang bisa akhirnya muncul gangguan-gangguan mental seperti gangguan cemas atau bahkan mungkin depresi. Mungkin Mbak Dina apakah udah join Mbak Din? Kalau Mbak Dina udah join langsung ini dia. Hai Mbak Dina. Mbak Dina boleh questions untuk Oke. Aku ke Mbak Dina supaya bisa join. Hai Mbak Dina. Hai, Apa kabar Mbak Din? baik. Aku lihat repot ya dari tadi pagi. Kenapa? Aku lihat dari tadi Iya, pagi. tadi tadi ada pemotretan icip-icip. Maka dari itu aku udah lihat dari pagi kayaknya udah repot banget. Makasih ya Mbak Din. Aku Iya, banget loh Mbak Din. sama-sama. Kenapa? Aku happy banget Mbak Dina mau ikut di acara ngobrol-ngobrol kita malam ini. Oh iya dong, kan soal kesehatan tuh penting banget. Terutama Dina pengen banyak nanya dan pengen banyak tahu. Karena kan buat mama ya, mama juga eh, udah 64, berarti lansia ya? Untuk ya Mbak Din kan Eh, 60 tahun kalau di iya.
Makanya jadi malam ini tuh nanti kita sebenarnya ngobrolnya lansia, cuman kan yang kayak kemarin obrolan kita Mbak Dina, lansia kan banyak yang gangguan tidur. Kita juga gangguan tidur Mhm. juga sering ya. Ah, iya Jadi emang. Kita juga gitu. Tapi malah kalau kecapean banget malah susah tidur ya. kayak tidur. Nah, kalau terlalu lelah gitu sama terlalu ada Heeh. sesuatu yang sangat kita kayaknya exciting banget malah kita jadi susah tidur gitu kan Mbak Dina. Nah, iya 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 bener. Kayak misalnya besok tuh mau ada apa gitu ya yang kita tunggu-tunggu tuh malah susah tidur gitu kan. Gitu. Nah, jadi pokoknya aku tadi udah bilang sama temen-temen yang nonton IG Live, mungkin nanti kalau mau tanya boleh di question box atau di komen, apapun mau terkait lansia boleh atau apapun yang terkait dengan kondisi kesehatan mental, mereka juga boleh ya Mbak Dina. Iya Gitu. iya boleh boleh. Oke Jadi oke. kita lagi mau undang dokter Ane, mudah-mudahan dokter Ane udah datang. Mhm. Eh, Mhm. Mbak Dina, kita rasa nggak sih di Kenapa? masyarakat, ya di masyarakat kita tuh kayaknya kalau ngomongin gangguan mental, itu kayaknya tabu Hmm. gitu. Dokter tuh kayaknya juga hal yang memalukan gitu. Jadi kadang-kadang orang-orang yang emang perlu berobat, akhirnya malah nggak ada Hmm. penanganan yang tepat karena stigma untuk gangguan mental itu loh gitu kan Mbak Din. Makanya aku bilang Iya kayak iya iya. kita perlu sedikit meluruskan beberapa stigma yang mungkin kurang tepat ya Mbak Dina. Iya betul betul benar-benar banget gitu. Padahal sebenarnya sih bukan hanya bukan masalahnya kalau mental tuh bukan hanya untuk orang-orang yang apa ya maaf yang kayak nggak waras atau apa gitu kan. Tapi kan sebenarnya kayak kita aja juga udah bisa gitu kena gitu. Secara tidak langsung kalau kita biarin aja. Itu dia dokter Anda. Halo Halo, dokter. Dokter Tia, Mbak Dina, selamat Hai malam. dok, selamat malam. Jadi Mbak Dina, dokter Anda ini teman dulu. Hmm. Terus eh, kebetulan dokter Anda juga masuk akal. Tia, suaranya putus-putus deh kayaknya, Tia. Ya. Suaranya agak putus-putus. Heeh. Tia, agak putus-putus deh. Mudah-mudahan ini agak lumayan nggak? Nah, Ini agak lumayan nggak? udah lumayan. Tadi putus-putus, nggak terdengar. Iya. Kayaknya sinyalnya juga lagi wassalam ya, sebel deh. Jadi iya kita ngobrol sama Mbak Dina soal jelas jelas nggak? Nah, ini udah. Tadi putus-putus terus, hilang-hilang. Hilang-hilang. Sekarang udah. Oke. Tadi aku udah ngobrol sama Mbak Dina. Kan kita tuh gangguan mental cukup banyak ya. Apalagi pandemi. Orang-orang tuh masih banyak yang dalam kutip tidak akui gitu loh dan menganggapnya kalau orang berobat sama psikiater atau apa tuh sesuatu yang mungkin hal yang memalukan gitu. Nah, tidak terkecuali juga pada lansia kita nih, kadang-kadang lansia kan justru memang risiko untuk adanya gangguan mental itu juga tinggi. Minta dong dokter Anne bisa nggak tolong dijelasin gangguan mental itu sebenarnya gimana sih kategorinya? Apakah emang semua orang dengan gangguan mental itu tanda kutip tuh gangguan mental yang seperti orang-orang awam kira atau mungkin kalau gangguan mental pada lansia yang kayak gimana sih? Oke, Dokter Tia. Dokter Tia, tapi maaf tadi suaranya tuh masih agak putus-putus. Oke, oke. Mungkin Gimana ya? supaya ya. Oke, oke, oke. Sebentar ya. Ini aku sudah berusaha sekali sih. Iya, Emang sih oke banget ya. Tapi kenapa? Oke. oke. Ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin aku coba jelasin kali ya, Dokter Tia ya. Ya jadi memang benar sih kalau dibilang kalau orang tuh kadang kalau dibilang berobat ke psikiater suka langsung pikirannya negatif ya Tia ya. Kadang-kadang langsung berpikir kalau ke psikiater itu pasti istilah yang mungkin juga kita udah jarang pakai adalah orang gila gitu. Maksudnya kan kita juga udah nggak boleh menggunakan kata-kata itu orang gila. Padahal sebenarnya gangguan mental itu sendiri bukan hanya gangguan mental mungkin yang dianggap orang dengan kata-kata gila itu. Karena kan sebenarnya gangguan mental itu pun dibagi dua, ada yang psikotik, ada yang neurotik.
Kalau yang Hmm. psikotik itu mungkin yang seperti ada halusinasi, ada waham, seperti itulah yang mungkin kadang juga kelihatannya perilakunya agak lebih kacau, walaupun nggak juga semuanya seperti itu. Kemudian juga kalau yang satu lagi yang neurotik itu yang mungkin yang memang seperti kita juga sering temukan nih sebetulnya. Orangnya normal, bisa kerja seperti biasa, kemudian aktivitas juga seperti biasa, pertemanan seperti biasa, cuman mungkin dia mengalami adanya gangguan suasana perasaan misalnya. Mungkin yang seperti banyak orang sebut kayak depresi atau cemas, itu kan kadang-kadang orangnya tuh sebetulnya kelihatannya sih tampak biasa saja, tapi dia sendiri mungkin kurang merasa nyaman. Walaupun mungkin nanti di suatu titik tertentu barulah mulai kelihatan ya gejala-gejalanya. Mungkin dia kelihatan cemas berlebih atau mungkin kelihatan sedih yang terus-terusan. Dan memang kalau kita mau bilang gangguan tadi Dokter Tia sepertinya ada bilang kan ada yang mencap kalau gangguan mental itu ada yang bilang bahwa itu hukuman dari Tuhan atau mungkin hukuman dari perilaku salah yang sebelumnya. Ya mungkin kita bisa sedikit mengkoreksi bahwa memang kalau gangguan mental itu sebenarnya bukan nggak bisa kita nilai seperti itu karena biar bagaimanapun kalau kita mau bilang nih apa sih penyebab dari gangguan mental, kita tetap pasti melihatnya dari 3 aspek. Baik secara biologis memang dia ada kelainan, kemudian dari secara psikologisnya memang dia juga mengalami gangguan, dan dari sosialnya juga juga berpengaruh. Jadi dia juga memang 3 aspek itu pasti bekerja bersama-sama. Sehingga kalau ditanya nih penyebabnya apa, ya memang bisa dibilang multifaktorial seperti itu. Hmm. Jadi yang tadi dokter Anda cerita itu adalah gangguan mental secara keseluruhan ya, Umum, iya betul. baik lansia maupun yang belum lansia juga tak seperti itu ya. Iya Gitu. betul. Nah, kira-kira dokter Anda Hmm. untuk itu gimana sih caranya kita itu bisa tahu gitu apakah orang tua kita nih mulai mulai ngerasa ada gejala-gejala mungkin mengalami gangguan kecemasan atau bahkan mungkin depresi. Oh iya, tetap ya. Iya, kalau tadi memang yang mungkin saya coba sebutkan itu memang secara umum ya. Walaupun sebetulnya kriteria gangguan mental baik untuk dewasa, anak ataupun lansia sih sebenarnya sama. Ya. Cuman memang salah satu kendala yang bisa kita lihat kalau misalnya kita mau mengenali gejala gangguan mental pada lansia, biasanya tuh gejalanya memang agak agak lebih sulit dikenali ya Dokter Tia. Mungkin Dokter Iya. Tia juga tahu sendiri karena kan biasa menangani pasien-pasien lansia ya Dokter Tia ya. Jadi kalau mungkin di usia dewasa muda, mereka mungkin akan lebih ekspresif nih menunjukkan keluhannya, menyampaikan keluhannya. Dia biasanya akan kadang-kadang dia datang udah dengan keluhannya aja dia omongin perasaan saya sedih. Sementara kalau lansia sendiri tuh memang kadang-kadang kayak bias ya dengan keluhan-keluhan fisik yang dia tampilkan. Mungkin Hmm. pasien-pasien dokter Tia banyak nih yang suka ngeluh, saya pusing terus-terusan nih dokter. Padahal tuh dokter Tia udah kasih obat, udah periksa. Kadang-kadang tuh ternyata nggak ketemu apa-apa. Atau terus kadang-kadang datang ke dokter Tia bilangnya, saya nggak bisa tidur sama sekali nih dok. Makanya saya pusing terus-terusan dan keluhan itu datang terus-menerus. Jadi setiap kontrol datang seperti itu. Nah mungkin salah satu juga yang bisa kita pakai, kita gunakan untuk kita mengenali salah satu gejalanya, mungkin kita bisa melihat nih dari keluhan-keluhan yang ditampilkan oleh dari orang tua kita itu, para lansia itu. Mungkin dia mulai mengeluhkan keluhan-keluhan fisik yang kayaknya kok terus-menerus nih dia keluhkan. Selain itu juga kan kita juga bisa melihat ya, kalau kita ngeliat nih kayaknya kok suasana perasaannya tuh kayaknya nggak enak nih, dia agak sedikit lebih sensitif, udah gitu juga mungkin ngomongnya udah yang lebih kayak kalau dikasih tahu mungkin kita maksudnya bercanda tapi dia jadi lebih sensitif, jadi cepat marah, atau kadang mungkin ada yang lebih ekstrim, kesinggung dikit langsung nangis-nangis. Itu juga ada tuh beberapa lansia yang kadang-kadang juga tampilannya seperti itu. Nah juga kita bisa melihat kadang-kadang ya itu yang keluhan, dia nggak bisa tidur sama sekali. Terus kadang-kadang nafsu makan menurun juga bisa kita lihat sih sebagai salah satu perubahan yang mungkin kita bisa kenali sebagai salah satu gejala awal dari gangguan mental. Kayak gitu sih mungkin dokter Tia ya. Macam-macam banget Itu ada jadi penyebabnya nggak sih, Dok? Sorry Ma. Ada penyebabnya nggak? Apa yang emang selalu semua yang kalau udah meranjak lansia itu akan seperti itu gitu, susah tidur? Oh oke. Enggak sih,
sebenarnya nggak bisa kita bilang semua lansia itu akan mengalami susah tidur ya Mbak Dina ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya memang ditanya penyebabnya, itulah benar pada saat keluhan, misalnya seorang lansia mengatakan dia ada keluhan gangguan tidur, kita tuh mesti cari ke core problemnya. Jadi masalah utamanya tuh apa? Karena kadang-kadang gangguan tidur itu hanyalah merupakan salah satu gejala dari gangguan mental yang dia alami. Jadi kadang-kadang sebetulnya kalau kita cari lagi lebih dalam, mungkin dia mengalami gangguan cemas, atau mungkin dia malah mengalami depresi, sehingga akhirnya tampilan yang muncul itu adalah gangguan tidur. Tapi kalau dibilang semuanya lansia tuh akan mengalami gangguan tidur sih, sebenarnya sih enggak ya. Mestinya sih dia tetap bisa nih memiliki kualitas dan kuantitas tidur yang baik. Ya. Oh, oke. Tuh ada umurnya nggak awalnya gitu? Misalnya dari bisa mulai di umur sekian gitu, sampai sekian, atau yang muda pun juga bisa gitu. Kalau mengenai gangguan tidur yang biar bisa disebabkan oleh cemas atau depresi sih, sebenarnya Mbak Dina itu bisa dari usia berapapun ya. Maksudnya mau dari yang usia remaja, dewasa, itu juga bisa mengalami. Anak-anak juga bisa ya? Anak-anak juga bisa, apalagi kan biasanya kan anak-anak mungkin tampilannya cemas tuh biasanya kan, mungkin adanya gangguan kecemasan. Biasanya kadang-kadang misalnya mungkin dia mengalami pengalaman yang tidak mengenakan di sekolah, kan mungkin dia bisa mengalami gangguan cemas, mungkin ini salah satu contohnya. Nah kadang-kadang tampilannya dia suka susah tidur jadinya. Ya, jadi memang gangguan mental itu kadang-kadang munculnya justru kita sebenarnya dari nggak tidur dulu ya. Jadi kita kok nggak bisa tidur malam nih beberapa hari, ternyata di kulik-kulik ya kita ada gangguan cemas. Nah, kalau Mbak Dina sendiri lihat Mama gimana Mbak? Aman nggak tidur malamnya atau gimana? Eh, Kalau alhamdulillah sih mama sih biasanya jam 9 tuh udah tidur gitu. Jam 9 paling lama jam 10 gitu udah tidur. Karena Mbak Dina kayaknya agak ngelek ya, Iya, Nak. putus ya. Sekarang udah belum? Udah. Kalau mama tuh alhamdulillah biasanya tuh jam 9 atau jam 10 paling lama tuh udah tidur. Karena kebiasaan bangun jam 3 jam 4 gitu. Jadi alhamdulillah sih nggak ada sih. Tidur aja. Karena udah jam 3 jam 4 bangun tahajud langsung Iya, sarapan pagi gitu ya. iya, Ya, iya, juga. iya. Cuman memang ini sekarang zaman pandemi kan akhirnya mungkin ya cucu-cucu sering main ke rumah, terus sekarang yang lansia ini sama cucunya gitu. Jadi pas saya ada sedikit atau depresi ya, gitu ya. ya. Putus lagi ya. Jelek banget. Apa Terus boleh nggak kita start ulang dan kita ulang supaya memperbaiki email? Boleh ya Mbak Dina? Nanti aku invite lagi ya. kenapa? Aku invite Kenapa? lagi. Aku Boleh, benerin dulu boleh. ini. Oh Iya, boleh iya. ya. Iya. Sorry ya, take care. Bentar ya.